cuplikan etika yang tidak boleh mitra lakukan. Jangan melempar paket pengiriman. Mana kagak diangkat-angkat lagi. Misi. Permisi. Misi. Nggak ada orang. Udahlah. Hei mas, jangan gitu dong, main lempar-lempar aja. Gimana sih? Jangan titipkan paket sebelum mengonfirmasi penerima aslinya. Aduh, mana telepon kagak diangkat-angkat lagi. Mas, titip paket mas, buat rumah ini mas. Mas, ini paket apaan mas? Mas. Jangan meninggalkan paket sembarangan. Nganter dulu lah, satu lagi. Tinggal satu. Sini aman kali, nggak ada orang. Wah, paket gua mana satu lagi? Kok nggak ada? Astaga, apes bener. Jangan memasukkan bukti foto atau mengambil foto dengan kualitas yang kurang baik. Ini paketnya Pak. Ya, makasih ya. Makasih ya Pak. Sama. Ya, mana lupa foto lagi. Jangan membawa barang yang dilarang oleh Grab Express seperti obat-obatan terlarang, hewan hidup, dan lain-lain. Nah, udah jelas kan mitra Grab apa saja yang harus diperhatikan terkait etika menjalankan order Grab Express. Sampai jumpa di video berikutnya. dengan laman web. Berisi banyak informasi yang dapat kita akses. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa setiap orang dapat membuat konten di web. Jadi Anda tidak bisa percaya segala sesuatu yang Anda temukan. Ada beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menilai apakah suatu laman web dapat diandalkan dan apakah informasi yang kita temukan benar atau salah. Pertama-tama, pertimbangkan siapa yang mempublikasikan informasi dan kenapa. Sementara beberapa penerbit mau membagikan informasi faktual secara online,
Orang lain tertarik untuk mencari uang, menjadi terkenal online, menyebarkan kepercayaan pribadinya, atau bahkan menyebarkan virus untuk merusak komputer orang lain. Hindari untuk mengandalkan informasi dari sumber yang bias. Contohnya, jika Anda menemukan artikel yang mengatakan bahwa setiap orang harus membeli topi karena cuaca memburuk, dan kemudian Anda melihat bahwa penulis artikelnya adalah perusahaan yang menjual topi, maka mungkin sekali penerbit dari artikel tersebut memberikan informasi yang bias. Bias tidak selalu buruk. Blogger pribadi yang menerbitkan artikel untuk membagikan pemikiran dan idenya bisa saja memberikan informasi yang berharga. Namun demikian, Anda harus menyadari bias dari penulis dan mengetahui apakah sesuatu itu adalah opini atau fakta. Selanjutnya, cek domainnya. Jenis domain dari situs web di hosting dapat memberitahu sedikit tentang jenis konten yang sedang Anda lihat. Situs web yang berakhir dengan .gov biasanya situs web resmi pemerintah. Situs web yang berakhiran .edu biasanya dipublikasikan oleh institusi pendidikan. Dan situs web yang berakhiran .org adalah organisasi. Lebih mudah mendapatkan nama domain .com yang digunakan untuk situs web komersil. Berdasarkan jenis domain, Anda dapat menilai tingkat akurasi atau bias kontennya. Selanjutnya, cek tanggalnya. Artikel yang menulis tentang kota terpadat di dunia mungkin tidak dapat diandalkan apabila diterbitkan pada tahun 1999. Banyak yang berubah sejak itu. Selalu memeriksa tanggal penerbitan dari situs web atau artikel untuk menentukan apakah artikel itu baru dan relevan dengan kebutuhan Anda. Terakhir, ingatlah bahwa Anda harus selalu memeriksa berbagai sumber. Hindari mengandalkan satu sumber untuk semua informasi. Semakin banyak sumber yang Anda pakai, lebih mudah untuk memverifikasi tingkat akurasi informasi yang Anda temukan. Ingatlah strategi ini sementara Anda menjelajahi web untuk memastikan informasi yang Anda gunakan dapat diandalkan dan akurat. Di dunia yang terkoneksi ini, media memerankan peran yang lebih penting di kehidupan yang saling terhubung. Ada bentuk media tradisional seperti koran, TV, radio, dan buku yang dicetak dan perkembangan yang lebih baru seperti email, e-book, permainan online, dan aplikasi. Aliran informasi ini telah meningkatkan kehidupan dalam berbagai cara, tetapi juga diikuti oleh banyak tantangan. Sekarang ada lebih dari 4,2 miliar pengguna internet di seluruh dunia. Dan setiap tahun, perusahaan menghabiskan sejumlah uang untuk iklan internet. Sangat mudah menjadi kewalahan dengan aliran informasi ini jika kita tidak mengembangkan keahlian untuk mengarahkan jalan kita melalui samudra informasi yang mengelilingi kita dalam kehidupan sehari-hari. Media dapat diisi dengan sikap dan opini orang lain, dan pesan-pesan sering tersembunyi di bawah permukaan dari apa yang kita lihat dan dengar. Sangat penting untuk kita menghindari menerima secara pasif pesan-pesan dari internet daripada belajar untuk berpikir dengan hati-hati dan kritis tentang media yang kita konsumsi. Kita harus mengembangkan keahlian untuk membaca media daripada hanya menyerapnya. Kita harus mengembangkan literasi media. Untuk melakukannya, kita harus menilai dengan tenang pesan yang terungkap kepada kita, untuk berpikir secara kritis tentang mereka daripada diam-diam menerimanya saja. Kita harus mempertimbangkan informasi baru yang kita temukan dengan hati-hati dengan menanyakan 5 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, siapa yang membuat pesan? Ketika kita mengidentifikasi siapa yang membuat pesan, kita mulai mengerti bahwa pesan-pesan tidaklah natural. Mereka dirancang. Pengertian tentang hal ini memberikan kita jarak untuk mulai melihat pesan-pesan ini dengan lebih jelas. Pertanyaan kedua, teknik apa yang digunakan untuk menangkap perhatian kita? Sekarang kita mengerti bahwa pesan itu dibuat. Kita perlu melihat bagaimana mereka dibuat. Kita dapat menguji bagaimana warna dan ukuran digunakan, bagaimana cahaya dan bayangan suara dan keheningan digunakan untuk menarik indera kita. Pertanyaan ketiga, bagaimana orang lain menginterpretasikan pesan ini? Di sini kita mengenali bahwa kita lebih dari sekedar penerima pasif informasi. Dengan menanyakan pertanyaan ini, kita mencoba untuk melangkah keluar perspektif kita sendiri. Untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang, membangun rasa hormat untuk orang lain dalam prosesnya. Pertanyaan keempat, sudut pandang apa, gaya hidup, atau nilai-nilai yang diekspresikan atau ditinggalkan di dalam pesan ini? Ketika membuat pesan, penulis membuat pilihan tentang apa yang disimpan dan apa yang dikeluarkan.
Keputusan ini mencerminkan nilai dan sikap penulis sehalus apapun. Pertanyaan kelima, kenapa pesan ini dikirim? Pertanyaan ini menguji motivasi pengiriman pesan sejak awal. Hal ini melampaui gagasan bahwa media ada hanya untuk menghibur dan memberi informasi. Untuk menanyakan siapa yang mendapat manfaat dari pesan ini. 5 pertanyaan ini membantu memberikan dasar-dasar yang penting untuk berpikir kritis tentang media yang terpapar kepada kita. Untuk membedakan clickbait dari penelitian yang dapat diandalkan dan untuk memisahkan konten bersponsor dari berita yang sesungguhnya. Menanyakan semua pertanyaan ini akan memecahkan semua masalah yang kita hadapi sebagai konsumen media. Tetapi pertanyaan itu akan memberikan kita titik awal yang kuat untuk terlibat dengan percaya diri dan menghadapi dengan kompeten dunia media yang kaya di sekitar kita.